Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah PJOKSD dan Olah Gizi akan membawakan materi mengenai penyakit menular dan tidak menular yang beranggotakan Agista Rahma Utami, Alga Rahmat Prasetyo, Arum Mustika Sari, Delana Winda Citra, Della Delista, Devita Sari, Safitri Wahyuni Tias, serta Yuliana Vira. Berikut pemaparan materi oleh kelompok kami. Perkenalkan, saya Agista Rahma Utami dengan NPM 2013-053776 akan membawakan materi mengenai penyakit serta penyakit menular. Penyakit merupakan sebuah kondisi tidak normalnya sebuah perangkat organ yang ada di dalam tubuh manusia yang menyebabkan rasa sakit yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan orang yang menderitanya. Menurut Thomas Timrek, penyakit dapat diartikan sebagai sebuah keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk ataupun fungsi salah satu bagian tubuh yang menyebabkan tubuh menjadi tidak dapat bekerja dengan normal. Penyakit menular merupakan penyakit yang disebut juga infeksi yang dapat menular ke manusia disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit, bukan disebabkan oleh faktor fisik maupun kimia. Penularan bisa langsung atau melalui media atau vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular masih menjadi masalah besar kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif serta efisien. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu karakteristik penyakit menular. Karakteristik penyakit menular secara umum memiliki gejala klinik yang berbeda-beda sesuai dengan faktor penyakit tersebut. Berdasarkan manifestasi klinik yang berbeda, maka karakteristik penyakit menular terdiri dari yang pertama yaitu spektrum penyakit menular. Pada proses penyakit menular secara umum dijumpai berbagai manifestasi klinik, mulai dari gejala klinik yang tidak tampak sampai keadaan yang berat disertai komplikasi dan berakhir cacat atau meninggal dunia. Akhir dari proses penyakit adalah sembuh, cacat atau meninggal. Penyembuhan dapat lengkap atau dapat berlangsung jinak atau dapat pula dengan gejala sisa yang berat. Yang kedua yaitu infeksi terselubung atau tanpa gejala klinis. Infeksi terselubung adalah keadaan sesuatu penyakit yang tidak menampakkan secara jelas dan nyata dalam bentuk gejala klinis yang jelas sehingga tidak dapat didiagnosa tanpa cara tertentu seperti tes tuberkulin, kultur tenggorokan, pemeriksaan antibodi dalam tubuh, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, sumber penularan merupakan sebuah media yang menjadikan suatu penyakit tersebut bisa menyebar. Sumber ini meliputi yaitu penderita, pembawa kuman, binatang sakit, tumbuhan atau benda, dan cara penularan. Penyakit dapat menyerang seseorang dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu kontak langsung, melalui saluran udara, melalui makanan atau minuman, melalui vektor, dan lain-lain. Suatu penyebab terjadinya penyakit sangat tergantung pada kondisi tubuh atau imunitas tubuh seseorang. Makin lemah imunitas seseorang, maka sangat mudah untuk terkena penyakit. Kondisi ini terdiri dari keadaan umum, kekebalan, status gizi, keturunan, cara keluar, dan cara masuk sumber. Kuman penyebab penyakit dapat menyerang seseorang melalui beberapa cara yaitu mukosa atau kulit, saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran unogenitalia, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Saya, Arum Mustika Sari, akan memaparkan tentang jenis-jenis penularan penyakit menular. Jenis-jenis penularan penyakit menular
yaitu yang pertama ada media langsung dari orang ke orang. Penularan penyakit ini disebabkan oleh kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, misalnya melalui sentuhan atau berhubungan seksual. Jenis penyakit yang dapat ditularkan melalui cara ini yaitu penyakit kelamin, trakoma, antraks, penyakit pada kaki dan mulut, HIV/AIDS, skabies, gas gangren, rabies, erisipela, dan infeksi luka aerobik. Kedua, melalui media udara. Penularan penyakit ini disebabkan oleh udara yang ditularkan dan disebarkan secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit ini disebut airborne disease. Contoh penyakit ini yaitu TBC paru, varicella, difteri, influenza, variola, morbili, meningitis, demam scarlet, mumps, rubella, dan pertussis. Ketiga, penyakit yang ditularkan melalui air. Penularan penyakit ini yaitu ada waterborne disease. Adalah penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum, di mana air minum tersebut mengandung kuman patogen. Contoh penyakit ini yaitu diare, disentri, kolera, tifoid, hepatitis infektiosa, dan gastroenteritis. Kemudian, waterways disease adalah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air bersih. Berjangkitnya penyakit ini erat kaitannya dengan higien perorangan yang buruk, kebersihan alat-alat makan, dan pakaian. Contoh penyakit ini yaitu konjungtivitis atau trakoma dan skabies. Lalu, water-based disease adalah penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya di air. Sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, seperti menangkap ikan, mandi, dan mencuci. Contoh penyakit ini yaitu cytomycosis. Selanjutnya, water-related insect vector adalah penyakit yang ditularkan melalui vektor yang hidupnya tergantung pada air. Contoh penyakit ini yaitu malaria, demam berdarah, filariasis, dan yellow fever. Keempat, penyakit yang penularannya langsung dari hewan ke orang. Penularan penyakit ini disebabkan oleh hewan. Bisa hewan liar, hewan ternak, maupun hewan peliharaan. Contoh penyakit ini yaitu termasuk kelompok penyakit zoonosis, seperti rabies. Kelima, penularan dari orang ke orang melalui kontak benda lain. Penularan penyakit ini disebabkan kontak dengan benda lain, seperti kontak dengan benda yang telah terkontaminasi melalui tanah. Contoh penyakit ini yaitu Ancylostomia dan trichuris. Keenam, penularan melalui perantara makanan dan minuman. Penularan penyakit ini disebabkan oleh makanan dan minuman. Penularan melalui perantara makanan dan minuman contohnya salmonellosis, disentri, dan lain-lain. Sedangkan penularan melalui perantara minuman yaitu TBC, enteric fever, dan Ivan diare. Dan yang terakhir yaitu ada penularan melalui vektor. Penularan penyakit ini disebabkan oleh vektor atau si pembawa kuman, dapat berasal dari golongan Arthropoda avertebrata yang dapat memindahkan penyakit dari reservoir ke pejamu yang potensial. Contoh penyakit ini yaitu DBD, malaria, kaki gajah, dan penyakit virus chikungunya. Kemudian, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Della Nawinda Citra. Perkenalkan, nama saya Della Nawinda Citra dengan NPM 2013053134 akan menyampaikan materi tentang macam-macam penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Perlu diketahui bahwa sebenarnya organisme dalam tubuh kita tidak berbahaya, namun di saat-saat tertentu organisme tersebut dapat menimbulkan penyakit yang serius.
Berikut ini beberapa penyakit menular yang ada di Indonesia. Yang pertama ada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA merupakan penyakit pernafasan bagian atas. Biasanya gejala-gejala ISPA seperti hidung meler, batuk, nyeri pada dada, dan sebagainya. Penyakit yang kedua yaitu pneumonia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus. Dari infeksi ini menyebabkan kantong udara di dalam paru-paru terisi oleh cairan ataupun nanah yang menyebabkan penderitanya sulit untuk bernapas. Gejala umum dari penyakit ini yang pertama, nyeri pada dada saat batuk, batuk berdahak, kesulitan bernafas, demam, mual hingga muntah. Penyakit yang ketiga yaitu diare. Diare adalah penyakit menular yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia, terutama jika diare ini disebabkan oleh virus. Namun, diare juga dapat disebabkan oleh gangguan pencernaan. Biasanya, diare diawali dengan demam, muntah, tinja yang encer, dan terlihat tidak biasa. Penyakit yang keempat yaitu HIV/AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia, dan jika tidak diobati, maka HIV ini akan berubah menjadi AIDS. Gejala HIV sama seperti gejala flu ataupun infeksi jamur pada biasanya. Namun, di sebagian orang, HIV ini tidak menimbulkan gejala apapun. Yang terakhir yaitu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang merajalela di Indonesia akhir-akhir ini. COVID-19 ini disebabkan oleh virus corona dan gejalanya biasanya timbul setelah 2-14 hari pemaparan virus. Gejalanya yaitu seperti demam, sakit kepala, sesak nafas, batuk, tidak bisa mencium aroma, tidak bisa merasakan makanan. Itu tadi materi tentang macam-macam penyakit menular. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Della Devista, NPM 20130531115. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara penanggulangan penyakit menular. Penanggulangan penyakit menular merupakan upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, ditujukan untuk menurunkan atau menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, kematian, memberantas penularan, serta penyebaran penyakit secara meluas. Ada 3 cara dalam penanggulangan. Yang pertama yaitu upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Yang kedua, pola hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga, mengurangi kontak. Kita langsung bahas ke yang pertama, yaitu upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu promosi kesehatan, surveilansi kesehatan, penanganan kasus, penemuan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi, serta pemberian obat secara massal. Lalu yang kedua adalah pola hidup bersih dan sehat. Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, melakukan aktivitas fisik dan rajin berolahraga, menggunakan jamban yang sehat, menjaga dan memperhatikan organ reproduksi. Selanjutnya yaitu mengurangi kontak. Nah, pencegahan penyakit menular dapat dilakukan dengan mengurangi kontak, baik itu dari orang yang terkena penyakit ataupun hewan pembawa penyakit. Cara yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Nah, mungkin itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Deita Sari akan memaparkan materi mengenai pengertian penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah jenis penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang melalui bentuk kontak apapun. Penyakit tidak menular ini tidak disebabkan karena kuman atau virus, melainkan dikarenakan adanya masalah fisiologis atau metabolisme pada jaringan tubuh manusia. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit tidak menular. Di antaranya ada faktor genetika atau keturunan, penuaan usia, cacat fisik, serta faktor lingkungan lainnya. Selain itu juga penyakit tidak menular ini juga lebih beresiko terjadi pada orang yang memiliki gaya hidup yang kurang sehat, misalnya kurangnya olahraga, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan memiliki pola makan yang tidak sehat. Baiklah,
Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Safitri Wahyunitias. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik penyakit tidak menular dan bagaimana contoh penyakit tidak menular itu sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan karakteristik penyakit tidak menular. Jadi, berbeda dengan penyakit menular, penyakit tidak menular mempunyai beberapa karakteristik tersendiri. Yang pertama, penularan penyakit tidak melalui suatu rantai penukaran tertentu. Kedua, masa inkubasi yang sangat panjang. Ketiga, perlangsungan penyakit yang berlarut-larut atau disebut kronik. Kemudian yang nomor 4, banyak menghadapi kesulitan diagnosis. Yang kelima, mempunyai variasi yang luas. Selanjutnya, memerlukan biaya yang tinggi dalam pencegahan dan penanggulangannya. Yang terakhir, faktor penyebabnya sangat bermacam-macam atau multikausal, bahkan tidak jelas. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai apa saja sih contoh penyakit tidak menular. Pertama, ada penyakit kanker. Penyakit kanker merupakan salah satu penyakit yang sangat ditakuti saat ini. Kanker sebenarnya bukan penyakit atau rasa sakit. Sebenarnya adalah sebuah nama untuk kelompok besar atau macam-macam perasaan tidak selut dengan gejala-gejala yang sama. Faktor yang dapat membantu tumbuhnya kanker atau tumor. Yang pertama, ada virus tertentu dianggap sebagai timbulnya kanker. Yang kedua, merokok membantu timbulnya kanker paru-paru dan timbulnya kanker kerongkongan. Yang ketiga, alkohol dalam jumlah yang besar juga dapat menimbulkan kanker hati. Penyakit yang kedua adalah diabetes. Diabetes merupakan penyakit tidak menular kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Diabetes bisa disebabkan oleh faktor keturunan dan gaya hidup kurang sehat seperti jarang olahraga dan sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan berlemak. Diabetes tidak terkontrol yang dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh dan berbagai komplikasi berbahaya seperti penyakit jantung, kebutaan, gagal ginjal, infeksi berat, ketoasidosis diabetik, dan hyperglycemic hyperosmolar syndrome atau HHS. Kemudian yang ketiga ada penyakit jantung. Macam-macam penyakit tidak menular lainnya adalah penyakit jantung. Kebanyakan orang yang karena perasaannya sendiri mengira bahwa dia menderita penyakit jantung adalah berjantung sehat. Jika orang tersebut diperiksa, mungkin dapat ditemukan jantungnya berdenyut terlalu cepat, terlalu lambat, atau bahkan kurang teratur. Yang keempat ada gangguan mental. Gangguan mental merupakan salah satu penyakit tidak menular yang seringkali dianggap tidak serius. Hal ini dikarenakan masih banyaknya orang yang kurang memahami atau bahkan memberikan stigma terhadap masalah kesehatan mental. Dari sekian banyak jenis gangguan mental yang ada, beberapa yang paling sering menyebabkan kematian dini adalah depresi berat, skizofrenia, dan gangguan bipolar. Sebagian besar penyebab kematian pada penderita gangguan mental adalah bunuh diri dan penyalahgunaan narkoba. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya adalah upaya pencegah penyakit tidak menular. Ada 4 tingkatan pencegah penyakit tidak menular. Yang pertama ada pencegah primordial. Yang kedua ada pencegah tingkat pertama. Yang ketiga ada pencegah tingkat kedua. Dan yang keempat ada pencegah tingkat 3. Pencegah primordial adalah upaya yang dimaksud dengan memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan penyakit tersebut tidak mendapatkan dukungan dasar dari kebiasaan, gaya hidup, dan faktor risiko lainnya. Upaya pencegahan ini sangat kompleks dan tidak hanya merupakan upaya dari pihak kesehatan saja. Prakondisi harus diciptakan dengan multi mitra. Misalnya menciptakan prakondisi sehingga masyarakat merasa bahwa rokok itu suatu kebiasaan yang kurang baik dan masyarakat mampu bersikap positif terhadap bukan perokok. Dan yang kedua ada pencegahan tingkat pertama. Pencegahan tingkat pertama dibagi menjadi 2, yaitu promosi kesehatan masyarakat. Contohnya dapat dilakukan dengan kampanye kesadaran masyarakat, promosi kesehatan, dan pendidikan kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah pencegahan khusus. Contohnya dapat dilakukan dengan pencegahan keterpaparan dan pemberian
komparatif. Dan yang ketiga ada pencegahan tingkat 2. Pencegahan tingkat 2 dibagi juga menjadi 2, yaitu diagnosis dini dan pengobatan. Diagnosis dini misalnya dengan melakukan screening. Dan yang kedua ada pengobatan, misalnya kemoterapi atau tindakan bedah. Dan yang terakhir ada pencegahan tingkat 3, meliputi rehabilitas. Misalnya perawatan rumah jompo, perawatan rumah sakit. Upaya pencegahan PTM ini ditunjukkan kepada faktor risiko yang telah didefinisikan, misalnya pada stroke, hipertensi yang dianggap sebagai faktor risiko utama di samping faktor risiko lainnya. Upaya pencegahan stroke diarahkan kepada upaya pencegahan dan penurunan hipertensi. Penyakit tidak menular memang tidak bisa dicegah sepenuhnya, namun resiko penyakit tersebut bisa dikurangi dengan cara menjauhi faktor risikonya, yakni melalui penerapan pola hidup sehat. Salah satunya adalah dengan rutin olahraga atau menjalani aktivitas fisik. Selain itu, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan rutin juga penting dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi penyakit tidak menular sedini mungkin agar dokter dapat menentukan langkah penanganan yang tepat untuk mengatasi penyakit tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.